Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab. Banyak lah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil, namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak ayus kadung rakyai itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah. Itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang anak atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arabi mubin. Kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialog Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab, bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu, baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma' itu wajib, karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari, kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget, ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring.
Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga aja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Mereka kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana, saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi nggak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqon oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqon itu tentu dari kitab Itqon. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab, dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun Dhahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW, ahabbal khalqi ilallah, kepen cilaka mencet ya. Wong jajar Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman nabiyuka?" Wah, itu kan bisa kiamat itu.